Inilah pintu masuk di Donggia yang nampak tertata dengan rapih. Begitu asri kelihatan. Saya lagi berkunjung di area wisata Donggia. Ini kita bisa lihat taman-taman yang sudah tertata dengan baik. Ini adalah salah satu wisata di Desa Kahaya yang baru beberapa tahun terakhir ini kemudian begitu populer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya berkunjung di Desa Kahaya sampai kepada Puncak Donggia. Demikianlah nama puncak ini yang begitu populer. Dari sini kita bisa melihat panorama alam yang begitu indah. Di sebelah ini adalah daerah Kabupaten Senjai. Ya, kita bisa lihat dengan begitu indah panorama alamnya. Di belakang saya ini adalah Gunung Bawakaraeng, sehingga Kahaya ini bisa dikata bahwa dia adalah berada di kaki Gunung Bawakaraeng. Kemudian di sebelahnya gunung ini ada Gunung Lompo Batang. Dua gunung ini dalam sejarahnya adalah memiliki legenda yang luar biasa bagi masyarakat di Sulawesi Selatan. Donggia beberapa tahun terakhir ini begitu populer, dikunjungi oleh banyak pencinta wisata, baik tingkat nasional, provinsi dan daerah, di mana dengan model wisata gunung dengan keindahan alam yang begitu mempesona, airnya yang begitu dingin, jernih, banyak memikat para pegiat wisata, para pencinta alam untuk kemudian sering datang berkunjung di tempat ini. Kita bisa melihat bagaimana perkebunan-perkebunan warga, ada rumah-rumah kebun, menambah keindahan alam Kahaya ini, di mana bahwa mayoritas masyarakat di sini itu adalah petani tembakau. Ya. Jadi kita bisa menyaksikan bagaimana sungai ini namanya Sungai Balantieng. Salah satu sungai yang hulunya itu langsung dari Gunung Bawakaraeng, yang memiliki arus air yang begitu jernih, begitu dingin, dan hal yang unik adalah memiliki suara juga yang cukup keras. Ya, cerita-cerita dari para orang tua bahwa sungai ini juga itu bersaudara dengan Sungai Bialo yang dia ada di sebelahnya ini gunung. Jadi ini Kahaya diapit oleh dua sungai besar yang sama-sama sumbernya itu dari kaki Gunung Bawakaraeng. Dua sungai ini memiliki suara yang cukup unik karena cukup keras, tidak seperti sungai-sungai pada umumnya. Yang paling pertama masuk di sini, yang kedua tadi Sungai Balantieng. Posisinya Di atas sana. jadi Pak Desa, kita akan berbincang tentang bagaimana sih sebenarnya cerita tentang Donggia itu yang hari ini beberapa tahun terakhir begitu populer ya, baik di media sosial, media cetak, dan orang banyak beramai-ramai untuk kemudian datang ke sana sekedar berselfie karena memang panorama alamnya yang begitu indah. Seperti apa sih itu sebenarnya kisahnya itu? Sebelumnya di situ enggak ada akses masuk. Ya. Nanti di 2007 itu ada perintisan jalan sampai ada akses ke situ.
kemudian dimulai sejak ini, tapi nama Donggia itu sebenarnya sejak adanya kampung ini, desa ini sudah ada memang namanya Donggia. Oh, berarti memang dari nama ini Iya, dari dulu ya? dari dulu nama ini, karena kalau orang di sini Donggia itu Punggung. punggung. Oh, punggung ya. Iya, punggung. Berupa bukit-bukit di situ, bukit. Iya, ya, Iya, memang bentuknya berupa bukit ya. istilahnya orang di sini donggi-donggi. Oh iya, iya, berbukit-bukit. Ya, donggi-donggi. Artinya kalau kita berada di situ, kita berada pada puncak yang ini, yang tinggi. Ya, kalau ibaratnya laut itu namanya tanjung ya. Tanjung. Iya, seperti Tanjung Bira, dia menjulang masuk Menjulang ke masuk. ke apa namanya, ke laut. Kalau ini Mak Donggi Donggi kan dari ini, daratan, ya, toh. ya. Ini dibilang donggi ya, karena di sampingnya itu adalah jurang. Iya, iya, Kemudian ada bukit-bukit naik. iya, iya, iya. Ya, ini dari dulu. Tetapi di sinilah apa namanya, generasi Kahaya ini, mereka ini kerjasama di situ bagaimana supaya ini dijadikan sebuah tempat wisata. Iya, iya. Dengan tidak tidak menghilangkan dari sejarahnya di situ. Jadi ini inspirasinya ini sebenarnya muncul dari mana sampai itu kemudian dibuka dan dikembangkan sebagai satu titik potensi wisata yang memang luar biasa di situ panorama alamnya. Ini bermula dengan dimulainya di sini acara Senandung Kopi Kahaya. Oh, Senandung Kopi Kahaya. Iya. Itu dulu yang prakarsa itu siapa? Anak-anak muda Kahaya yang ada di dusun Takbuakan bekerja sama dengan orang-orang dari luar. Ada di kabupaten itu ada sebuah komunitas anak-anak kerjasama dengan ini. Ini di komunitas